Pada musim panas 2016, Manchester United yang baru menunjuk pelatih anyarnya, Jose Mourinho, Red Devils lewat manajemennya kemudian membuat sebuah kejutan dengan memecahkan rekor transfer termahal dunia yang sebelumnya dipegang Gareth Bale. MU merogoh kocek sebesar 105 juta euro untuk mendatangkan mantan pemain mereka yang kini bersinar di Juventus, Paul Pogba. Sayang, pembelian itu tidak berjalan dengan baik untuk kedua pihak. Pogba tidak pernah bisa menampilkan permainan terbaiknya dan MU tidak semakin bagus mainnya sejak ada dia. Hal ini sangat disayangkan mengingat ekspektasi yang mengiringi kedatangan Pogba ke Old Trafford sangatlah tinggi. Banyak pula yang menyayangkan keputusan Pogba untuk kembali ke Inggris. Sepertinya lebih bagus jika dia bermain di Italia untuk Juventus. Nah, jika dan hanya jika pada musim panas 2016 itu Juventus menolak menjual Pogba, ternyata jika tidak dijual ke MU pada 2016, Pogba akan menimbulkan banyak sekali dampak. Kami rasa ini adalah dampak terluas dari apa yang pernah kami kumpulkan. Apa saja dampak tersebut dan bagaimana jadinya? Selamat datang di What If Series, dan di edisi kali ini kita akan membincangkan salah satu butterfly effect terbesar di dunia sepak bola. Apa jadinya jika Pogba tidak pindah ke MU pada musim panas 2016? Saking banyaknya kemungkinan yang kami temukan, kami harus menyesuaikan penulisan skripnya agar lebih simpel. Selamat menyimak. Pertama, akan kita bahas perubahan-perubahan yang ada di Juventus. Pogba adalah seorang pemain yang penting bagi klub. Dia di Juventus memegang nomor 10 dan merupakan jenderal lini tengah Juventus. Jika dia tidak pindah, maka struktur lini tengah Juve akan jauh lebih kuat dengan adanya Pjanic, Sami Khedira, lalu ditambah dengan Pogba. Pjanic akan menjadi deep lying playmaker, Khedira adalah petarung di lini tengah, dan Pogba yang membawa bola ke depan. Sebuah kombinasi yang amat menjanjikan. Struktur lini tengah ini akan makin tangguh saat Juventus berhasil mendatangkan Blaise Matuidi pada musim panas 2017. Matuidi akan melengkapi sistem ini menjadi semakin bagus. Dengan begitu, kondisi lini tengah Juventus akan jauh lebih baik di fase terburuknya. Yang kami maksud fase terburuk itu adalah ketika Miralem Pjanic ditukar dengan Arthur Melo. Seandainya Pogba masih ada di sana. Namun berbeda dengan kondisi di lini tengah. Di lini depan, Juventus akan mengalami banyak sekali perubahan jikalau Pogba tidak pernah dijual. Mengapa bisa demikian? Pertama, Juventus mendatangkan Gonzalo Higuain dengan harga yang begitu mahal. Sebagian itu dari uang transfernya Pogba. Kalau Pogba tidak pindah, Higuain tidak akan bisa dibeli. Dengan tidak membeli Higuain, Mario Mandzukic akan menjadi opsi terbaik di lini depan Juventus. Penjualan Alvaro Morata ke Real Madrid di musim yang sama akan dipertimbangkan kembali. Lalu, dengan pemain yang ada tanpa Higuain, formasi yang mungkin dimainkan Juventus adalah 4-3-1-2. Dybala akan duduk sebagai trequartista, sementara Mandzukic dan Morata akan menjadi penyerang di tengah. Simone Zaza akan dipertahankan dan menjadi super sub. Formasi ini akan berubah jadi berbahaya ketika Dybala dan Pogba sama-sama masuk ke half space dan dua wingback Juventus yaitu Sandro dan Dani Alves sama masuk untuk menyerang. Juventus akan punya 6 pemain di wilayah serang musuh. Kabar baiknya adalah Juventus akan tetap mendatangkan pemain depan baru, namun bukan Douglas Costa, sebab Juve tidak kekurangan pemain di sisi sayap kalau kita mengacu pada skema permainan 4-3-1-2.
mungkin akan lebih logis mendatangkan bek kanan baru karena Alves jelas tidak bisa diharapkan untuk jangka yang panjang. Namun, di sini kita akan bicara soal striker. Juventus akan belanja, tapi dengan budget yang lebih sedikit, mereka tidak akan membeli Higuain. Tapi mungkin akan mendatangkan Edin Dzeko atau barangkali Ciro Immobile. Musim selanjutnya, 2017-2018, incaran terbesar Juventus adalah striker klub rival, striker Torino, Andrea Belotti. Ingat, di musim 2016-2017, Belotti bermain bagus di Serie A. Dia akan menjadi opsi yang baik, tajam tapi murah. Sementara itu, Higuain akan tetap di Napoli. Lantas, apakah Juventus bisa juara hanya dengan mengandalkan formasi seperti ini? Mungkin saja, mungkin juga tidak. Kemudian, Juventus akan tetap mendatangkan Cristiano Ronaldo sebab keuangan mereka di musim 2018-2019 memang masih baik saat itu. Dengan adanya Pogba, Ronaldo akan lebih dimanjakan dengan permainan progresif. Ada kemungkinan Pogba memegang peran seperti layaknya Luka Modric di lini tengah Real Madrid, kalau Pogbanya tidak cedera. Dari segi prestasi, di 2016-2017, Juventus akan tetap bersaing di jalur yang benar dengan sistem permainan yang baik di Serie A maupun di Liga Champions. Ada kemungkinan pertarungan di final Liga Champions melawan Real Madrid akan jauh lebih sengit. Pogba akan membawa pengaruh untuk bertarung di lini tengah melawan gelandang kelas dunia milik Real Madrid. Apakah mereka menang? Kami rasa tidak. Yang paling menarik adalah di UCL musim 2017-2018. Dengan jalur asumsi yang sama, Juve bisa mengalahkan Real Madrid di perempat final UCL. Kenapa? Ingat, ada kemungkinan Juventus bisa mengalahkan Real Madrid di perempat final UCL. Kenapa? Karena pertarungan di perempat final itu beda hype-nya dengan yang di final. Karena kalau di final Real Madrid mutlak menang karena DNA UCL mereka. Setelah mengalahkan Real Madrid di perempat final, Juventus akan bertarung sengit dan mengalahkan Bayern di semifinal dan akhirnya menantang Liverpool di final di Kiev. Hasilnya dengan mengandalkan Pogba di lini tengah, hasil pertandingan akan berujung 4-1 untuk kemenangan Liverpool. Mana mungkin badut UCL ini akan menang. Itu kemungkinan-kemungkinan yang kita dapat untuk Juventus. Masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk klub lain. Jika Pogba tidak dijual ke Manchester United pada musim panas 2016, maka itu juga akan membawa dampak buat Napoli. Seperti apa dampaknya? Mari kita uraikan. Dengan Juventus tidak membeli Higuain, maka Higuain akan tetap di Napoli. Dengan masih punya Higuain di tangan Maurizio Sarri, maka Napoli akan tetap jadi pesaing terkuat Juventus di Serie A. Masih dengan Napoli di 2017-2018 ada kemungkinan Il Partenope bisa jadi juara Serie A. Dengan mengandalkan Mertens saja mereka bisa meraih 91 poin. Apalagi kalau mengandalkan Gonzalo Higuain yang di musim sebelumnya 2015-2016 mencetak 36 gol di tangan Maurizio Sarri. Percayalah, di tangan pria perokok berat itu Gonzalo Higuain adalah seorang striker tajam. Dengan adanya Higuain, Dries Mertens yang malah akan pindah ke Juventus mungkin, dan di sana dia tidak akan jadi apa-apa. Ada kemungkinan lagi juga bagi Napoli untuk juara pada musim 2019-2020 selama pemainnya bagus. Arkadiusz Milik dan Victor Osimhen tidak akan jadi pembelian Napoli. Setelah Higuain, mungkin yang didatangkan Napoli adalah Krzysztof Piatek. Dalam jangka panjang, siapapun yang didatangkan Napoli, proyek peremajaan skuad mereka akan berjalan lebih cepat. Soalnya performa Higuain yang semakin menurun, apalagi kalau bukan di tangan Sarri. Ada kemungkinan pula saat pindah ke Chelsea, Sarri tidak hanya membawa Jorginho, tapi juga membawa Higuain. Sebab Chelsea tak punya striker bagus, dengan asumsi Morata masih bermain di Juventus. Kemungkinan ketiga adalah untuk MU.
tentu saja MU di sini akan kena dampaknya, karena kalau mereka tidak membeli Pogba, maka akan banyak sekali hal yang berubah. Apa itu? Mari kita lihat. Pertama, MU membeli Pogba dengan biaya transfer selangit. Sebagian karena permainan agennya, Mino Raiola, atau bisa kita bilang mendiang Mino Raiola. Jika Juve menolak menjual Pogba, bayangkan uang sebanyak itu akan digunakan MU untuk membeli pemain macam apa. Jika ingin pemain yang mirip tipe permainannya dengan Pogba, mungkin opsi pemain-pemain yang bisa dilirik MU adalah N'Golo Kante, Corentin Tolisso, atau barangkali kalau yang tidak mau yang Prancis, mereka bisa membeli Granit Xhaka. Oke, siapapun yang dibeli MU, kita asumsikan saja akhirnya mereka mendapatkan Kante dengan uang iming-iming bermain di Europa League plus bujukan dari Mo. Anggaplah Kante benar-benar mau gabung MU. Kita simpan itu karena banyak implikasinya, dan mari kita bicarakan implikasi lain terlebih dahulu. MU membeli Henrikh Mkhitaryan dan kemudian mendapatkan Ibra. Sebagian juga karena mereka telah membeli Pogba. Agen-agen pemain ini sama, Mino Raiola. Abaikan Henrikh. Jika MU tidak membeli Pogba, ada kemungkinan Ibra tidak akan ke MU. Meski kita tahu Ibra sangat dekat dengan Mo, tapi jika Raiola tidak puas, dia akan memengaruhi Ibra sehingga tidak bergabung ke MU. Tidak bergabungnya Ibra ke MU ini akan jadi soal yang besar. Peran Ibra dalam membawa MU meraih treble di musim pertamanya Mourinho itu sangatlah vital. Tak ada Ibra, siapa yang mau diandalkan MU? Martial atau malah Wayne Rooney. Tak mungkin Mourinho mau mengandalkan Memphis Depay. Dengan striker macam ini, paling banter MU bisa masuk babak 32 besar Europa League. Tidak mungkin sampai ke final. Tunggu sebentar. Kalau Ibra tidak ke MU, kemana dia? Kami jawab singkat, AC Milan. Sekarang soal ini tengah. Dengan tidak adanya Pogba dan dibelinya N'Golo Kante, lini tengah MU akan bermaterikan pemain begini. Catat: Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Juan Mata, Michael Carrick, dan tentu saja N'Golo Kante. Ada atau tidak Henrikh Mkhitaryan sepertinya tidak jadi soal. Struktur ini, pemain-pemain tadi mungkin kuat untuk bertahan, tapi tidak bagus dan sangat tidak teknikal untuk menyerang. Salah satu masalah MU adalah gelandang kreatifnya, dan satu-satunya gelandang kreatif yang dimiliki MU kalau tidak membeli Pogba adalah Juan Mata. Mungkin masih bisa diandalkan 1-2 pertandingan, 1-2 musim, tapi ayolah, Mata tidak bisa hadir di setiap pertandingan MU. Nah, baik atau buruk prestasi MU di musim ini, target Mourinho mungkin adalah membeli seorang gelandang di musim selanjutnya. Kami tidak bisa memprediksi siapa yang dia beli, tapi setidaknya dia tidak akan membeli Fred atau Matic, sebab Kante sudah lebih dari cukup. Kabar buruknya, MU kemungkinan tidak akan membeli pemain tengah yang bertipe teknikal. Setidaknya sampai mereka mendatangkan Bruno Fernandes, MU tidak pernah berhasil mendatangkan pemain teknikal. Malah sebaliknya, menurut kami MU akan lebih invest ke lini depan. Sebab tak ada Ibra, maka mereka perlu upgrade di lini depannya. Lukaku akan datang, mau suka dia. Alexis Sanchez juga akan datang, manajemen suka dengan dia. Nah, karena tidak membeli Pogba, anggaplah MU punya kelebihan uang untuk belanja di musim panas 2017. Maka siapa yang akan mereka beli? Kami akan menjawab, mereka kemungkinan akan berusaha keras mendatangkan incaran mereka yang tak pernah kesampaian sampai sekarang. Siapa dia? Antoine Griezmann. Namun meski punya Griezmann sekalipun di lini depan, jangan harap MU akan berprestasi, sebab lini tengah MU dihuni para pemain bangkotan dan tidak tangguh. Mereka tidak akan kemana-mana selama cuma mengandalkan Herrera, Carrick, atau Mata. Bahkan jika ada Kante sekalipun, Tsunami Trophy tetap sebuah hal yang imajiner. Sekarang kita beranjak ke kemungkinan keempat untuk Chelsea.
Siapa sangka kepindahan Pogba ke MU membawa banyak implikasi bagi Chelsea. Pertama, soal Kante. Mengikuti kemungkinan-kemungkinan sebelumnya, jika Kante gabung MU, skuad Chelsea akan jauh berbeda di musim 2016-2017. Gagal mendapatkan Kante, Antonio Conte mungkin akan meminta pemain lain untuk didatangkan manajemen Chelsea. Siapa yang akan didatangkan? Jika mau yang paling dekat, dia bisa mencomot Danny Drinkwater. Mengingat pemain tersebut juga akan dibeli Conte di musim selanjutnya. Jika tidak membeli Drinkwater, Chelsea juga punya opsi mengandalkan pemain yang ada. Masih ada Ruben Loftus-Cheek dan Nemanja Matic di posisi Kante biasa bermain. Lagi pula, dalam formasi 3-4-3 andalan Conte hanya perlu 2 gelandang. Conte tidak memerlukan banyak opsi. Masalahnya adalah Conte di musim pertamanya melatih Chelsea membawa tim biru itu bermain bagus dan menjuarai liga. Apakah Chelsea akan bermain sepowerful itu tanpa Kante? Sorry to say, tapi kami ragu. Tanpa Kante, Chelsea tidak akan sebagus itu mainnya dan tidak akan juara. Dengan kata lain, jika Pogba tidak pergi ke MU, Chelsea tidak akan juara Liga Inggris. Masih ada kemungkinan lain? Masih ada. Lanjut ke 2017-2018. Conte minta belikan Lukaku, tapi manajemen membelikannya Morata. Kita sudah pernah membahas soal itu beberapa waktu yang lalu. Kita tidak bahas Lukaku, kita bahas Morata. Dengan tidak membeli Higuain karena tidak menjual Pogba, Juventus kemungkinan tidak akan menjual Morata sebab opsi mereka di lini tengah sangat terbatas. Dengan begitu, Chelsea harus mencari striker lain. Siapa opsi yang tersedia? Ada Olivier Giroud di Arsenal, ada Timo Werner yang baru menjalani musim bagus bersama Leipzig, ada Edin Dzeko yang bagus di Roma. Tapi siapa yang dipilih? Kami cenderung percaya Giroud yang akan dipilih. Mungkin Giroud akan bergabung lebih awal di musim panas. Pertanyaannya adalah, apakah Chelsea bisa mengandalkan Giroud? Sepertinya akan lebih bagus ketimbang Morata, tapi entahlah. Habis periodenya Conte, masuk ke periodenya Sarri. Di sini ada satu hal yang mungkin berubah dibanding di kehidupan nyata, yakni Chelsea akan merogoh kocek lebih dalam untuk membeli Gonzalo Higuain. Sebab Higuain waktu itu masih striker gacor di Serie A di bawah tangan Sarri. Mungkin nominal transaksinya 50 juta euro atau lebih. Mungkin. Hanya saja, biarpun dibeli mahal, Higuain tidak akan bersinar di Chelsea sebab dia kena kutuk nomor 9. Kemungkinan kelima, kemungkinan untuk Barcelona. Ini satu lagi. Apa hubungannya Barca dalam urusan ini? Begini penjelasannya. Barca adalah salah satu klub yang sangat bernafsu mendatangkan Pogba pada musim panas 2016. Hanya saja mereka kalah saing dengan MU dan juga menyerah karena harga Pogba itu kemahalan. Nah, akhirnya Barca membeli 6 pemain dengan total belanja 120 juta euro dan melupakan Pogba. Apalagi kemudian Pogba tidak begitu perform di MU. Nah, andaikan tetap di Juventus, tetap jadi andalan dan tetap memainkan permainan yang berkelas, mungkin saja Pogba akan tetap diminati oleh Barca. Musim 2017-2018, jika Pogba tetap di Juventus, maka ada kemungkinan dia akan dibeli Barca di musim ini. Alasan terbesarnya adalah Barca sekarang punya uang. Mereka baru saja menjual Neymar Junior dengan rekor transfer ke PSG. Alih-alih membeli Dembele, tentu lebih baik bagi Barca untuk membeli Pogba. Apalagi saat itu struktur permainan Ernesto Valverde lebih condong ke formasi 2 striker yang diisi Messi dan Suarez. Lebih baik memperkuat lini tengah dan Pogba adalah pilihan yang sangat tepat. Oh iya, jika mau membeli Pogba, kemungkinan uang yang akan dibayarkan Barcelona lebih besar daripada yang dibayarkan oleh MU. Sebab Pogba kian matang, mungkin akan berkisar di 120 juta euro atau lebih. Tapi itu tidak terlalu masalah, Barca punya banyak uang. Di Barca, Pogba akan bergabung dengan Andres Iniesta, Sergio Busquets, dan Paulinho. Itu membuat struktur lini tengah Barca lebih variatif dan kokoh.
Di musim selanjutnya Vidal akan datang, dan di musim selanjutnya lagi Pjanic yang datang. Lalu terciptalah reuni 3 gelandang Juventus di Camp Nou. Dengan kombinasi 3 gelandang ini, kami sangat yakin Barca tidak akan kena bantai 2-8 di Portugal oleh Bayern Munchen. Ya paling tidak skornya adalah 3-8 atau 4-8 lah untuk kemenangan Bayern. Apa yang bisa diraih Barca bersama Pogba? Rasanya tidak terlalu banyak, sebab Pogba akan kena sindrom seperti halnya Dembele, selalu kena cedera. Ingat, dua pemain ini punya karakteristik yang hampir sama tentang badai cedera mereka. Oh, masih ada kemungkinan yang keenam, kemungkinan untuk Dortmund. Jauh sekali kita lang buana ke Jerman. Ternyata kalau Pogba tidak pindah ke MU pada musim panas 2016, itu juga membawa banyak pengaruh bagi Dortmund. Percayalah. Mari kita cek. Pertama, kalau MU tidak membeli Pogba, maka kemungkinan MU tidak akan membeli Henrikh Mkhitaryan, sebab pemain ini dibeli MU sebagian untuk menyenangkan Raiola sehingga mau melepas Pogba ke Old Trafford. Ini berarti Henrikh akan tetap jadi pemain Dortmund. Itu satu hal. Ketika Henrikh tetap jadi pemain Dortmund, maka itu artinya satu tambahan amunisi yang berharga bagi Dortmund. Kemudian, jika Barca jadi membeli Pogba sebagaimana kemungkinan di atas, maka berarti Barca tidak akan membeli Ousmane Dembele. Maka Dembele akan tetap menjadi pemain Dortmund juga. Sekarang, dengan tambahan Henrikh Mkhitaryan dan Ousmane Dembele, ada kemungkinan Dortmund memiliki kesempatan yang lebih besar untuk jadi juara Bundesliga, terutama di musim 2018-2019, sebab saat itu Bayern tengah loyo. Mereka bisa mengandalkan trio Sancho, Alcacer, dan Dembele. Sepertinya itu bakal keren. Kemungkinan yang ketujuh untuk hal-hal lain. Diskusi kita mengenai Paul Pogba ini telah melebar jauh kemana-mana, sampai ke Jerman, sampai ke Spanyol. Kami sudah berusaha membatasinya, namun di batas-batas itu pun masih banyak kemungkinan yang akan tercipta. Salah satunya, Loris Karius akan tetap jadi kiper andalan Liverpool, sebab yang dihadapi Liverpool di final UCL di Kiev itu adalah Juventus, bukan Real Madrid. Blunder fatal Loris Karius tidak akan pernah tercipta kalau Juventus yang jadi lawan. Kemudian, AC Milan bisa bangkit lebih cepat berkat adanya Ibra di skuad sejak 2016. Kemudian, Real Madrid bisa saja membujuk Pierre-Emerick Aubameyang untuk pindah ke Bernabeu pada musim panas 2017, sebab mereka tidak punya striker lain selain Benzema, karena Morata tidak pernah pulang ke Spanyol. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.